Oke, sekarang kita akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Nah, di video sebelumnya kan kita udah belajar nih terkait dengan gradien pada garis lurus gitu ya. Nah, di mana dari gradien tersebut kita bisa mendapatkan bentuk umum dari persamaan garis lurusnya. Nah, di sini aku akan jelaskan lebih detail lagi terkait dengan persamaan garis lurus yang uh, kita akan dapatkan sekarang gitu ya. Jadi, di sini ada tiga bagian gitu ya dari konsep persamaan garis lurus itu. Jadi pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan bergradien M. Nah, di mana rumusnya itu adalah ya Y sama dengan MX. Nah, untuk penurunannya itu sendiri kita bisa gunakan uh, penurunan dari Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, ingat lagi di video sebelumnya aku udah jelaskan juga kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, berarti dia dilalui oleh satu titik dan memiliki gradien gitu ya. Dilalui oleh satu titik dan memiliki gradien. Nah, gradien itu adalah M gitu ya. Nah, lalu di sini kalau dia melalui titik gitu ya, katakanlah titik itu sesuatu, maka kita akan masukkan titiknya itu ke X1, Y1 gitu ya, bukan ke X dan Y. Kenapa ya? Karena X dan Y itu adalah bentuk persamaan garisnya, sedangkan X1, Y1 adalah ya titik gitu, titik yang dilalui. Nah, sehingga dari sini kita akan ganti X1-nya 0, Y1-nya 0. Makanya Y kurang 0 sama dengan M kali X kurang 0. Nah, X kurang 0 di sini adalah X, terus Y kurang 0 di sini adalah Y. Nah, di sini X-nya kita kalikan dengan M berarti MX. Berarti Y sama dengan MX. Nah, sehingga persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan bergradien M di sini adalah ya Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, kalau dia dilalui oleh dua titik, ya maka rumusnya ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau dia dilalui oleh dua titik, maka gradien itu nggak diketahui gitu loh. Nah, gitu. Makanya rumusnya adalah Y kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, untuk contohnya di sini, misalkan ada Y sama dengan 2X. Nah, untuk gambarnya di sini ya seperti ini gitu ya. Jadi ibaratnya di sini ada X, ada Y. Terus kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1, berarti dia 2 gitu ya. Kalau X-nya 2, berarti dia 4 gitu ya. Itu juga sampai seterusnya gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman bisa masukkan titiknya ke diagram Cartesius gitu ya. Lalu teman-teman menghubungkan titik-titiknya sehingga membentuk persamaan garis lurus. Itu ya yang ini dan juga ya grafiknya akan membentuk garis lurus gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus jika garis Y melalui titik 2,3 dan memiliki gradien M sama dengan min 1. Nah, maka dari sini kalau misalkan kita lihat gitu ya, dia itu dilalui oleh satu titik dan memiliki gradien gitu ya. Maka kita bisa gunakan konsep dari persamaan garis yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, di mana di sini berarti kita pakai rumus yang kedua gitu ya. Berarti di sini Y1, di sini X1 gitu. Jadi kita ganti Y1-nya 3, X1-nya adalah 2. Gitu. Jadinya Y kurang 3 sama dengan M-nya di sini adalah min 1 kali X kurang 2. Berarti Y kurang 3 sama dengan, ini kalau dikali minus berarti jadinya min X tambah 2 gitu ya. Lalu kita pindah ini ke sebelah kanan, berartinya ini sama dengan plus 3. Berarti Y sama dengan min X tambah 2 tambah 3. Nah, berarti 2 tambah 3 adalah 5. Berarti Y sama dengan min X tambah 5.
gitu ya. Jadi ini dilalui oleh satu titik juga, tapi ini dilalui oleh titik 0,0 ya. Nah gitu ya, dari grafiknya udah kelihatan nih. Terus yang ini ya dilalui eh, oleh satu titik dan juga dilalui oleh garis gradien ya, sorry. Nah, terus untuk yang ini, kalau Y sama dengan 2X gitu ya. Berarti di sini gradiennya berapa? Yes, gradiennya 2 ya. Gitu. Jadi sekalipun cuma Y sama dengan 2X ya, berarti tetap aja ingat lagi konsep dari gradien. Ya, berarti dia kemiringan garis kan, atau koefisien dari variabel X. Nah, koefisien dari variabel X di sini adalah 2. Gitu. Makanya ya gradiennya di sini adalah 2. Nah, gitu ya. Jadi aku mau recall lagi gitu ya, supaya teman-teman bisa lebih paham nih konsep terkait dengan gradien. Nah, ini udah dapet contohnya ini juga sekarang yang ini gitu ya. Jadi misalkan garis Y melalui titik 2,3 dan 3,4. Nah, berarti di sini dia tidak memiliki gradien gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita akan gunakan persamaan garis yang dilalui oleh dua titik, yaitu rumusnya yang ini. Nah, berarti kita gunakan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, lalu kita masukkan nih 2,3 di sini berarti X1, Y1 dan 3,4 di sini adalah X2, Y2. Berarti di sini X1-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya 3, Y2-nya 4. Lalu kita ganti X1, Y1, X2, Y2. Berarti Y kurang 3 per 4 kurang 3 sama dengan X kurang 2 per 3 kurang 2. Nah, di sini 4 kurang 3, 1, 3 kurang 2, 1. Nah, berarti ya Y kurang 3 per 1 sama dengan X kurang 2 per 1. Nah, ini ketika dibagi 1 ya, berarti Y kurang 3 sama dengan X kurang 2. Lalu pindahin ini ke kanan, jadinya plus 3, berarti Y sama dengan X kurang 2 tambah 3. Nah, min 2 tambah 3 itu 1, berarti Y sama dengan X tambah 1. Nah, gitu ya. Terus di sini ya gradiennya. Nah, ingat lagi, gradien tadi adalah koefisien dari variabel X. Berarti ya gradiennya adalah 1. Gitu. Nah, terus untuk gambarnya nih, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi nih. Gambarnya berarti di sini kita buat dulu tabelnya. Terus di sini kita misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti ini ditutup X-nya, berarti Y-nya sama dengan 1 gitu. Kalau misalkan Y-nya 0, berarti di sini 0 sama dengan X tambah 1, berarti X sama dengan min 1. Lalu tinggal gambar diagram Cartesius, terus ini min 1,0, terus ini 0,1. Lalu dihubungkan. Berarti ini Y sama dengan X tambah 1. Nah, terus nanti teman-teman bisa coba nih. Kalau misalkan ini X, Y gitu ya. Kalau misalkan X-nya 2 nih, X-nya 2. Berarti kan 2 tambah 1 ya, berarti 3. Kalau misalkan X-nya 3, nah berarti 3 tambah 1, 4 gitu ya. Jadi ya terbukti gitu ya. Nah gitu, sesuai dengan titik ini gitu. Gitu ya, jadi ini adalah persamaan garis yang dilalui oleh dua titik ini gitu. Jadi titiknya itu ada di sini gitu ya. Nah gitu. Terus teman-teman bisa buktiin yang ini juga ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ini X, ini Y. Kalau misalkan X-nya 2, nah gitu. Nah, berarti kan ini min 2 tambah 5 ya, berarti 3. Nah, terbukti juga kan, gitu. Terus teman-teman bisa gambar juga grafik fungsinya gitu ya, supaya teman-teman bisa belajar. Oke, itu dulu penjelasan mengenai persamaan garis lurus bagian yang pertama gitu ya. Karena masih ada video persamaan garis lurus juga, tapi part yang kedua. Oke, semangat!